Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih bernafas dan ditopang terus oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan marilah kita selalu memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih hidup dan hari-hari yang telah kami lewati, Engkau saja yang menopang kami. Sehingga kami mampu melewati hari-hari yang berat. Karena Engkaulah yang menyertai kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Ya Tuhan, tolonglah kami pada pagi hari ini untuk persekutuan yang singkat dan renungan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, dan kiranya oleh Roh-Mu kami dimampukan untuk berpikir dan memahami apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Dan kiranya oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau kiranya sucikan, layakanlah kami, kasihanilah kami Tuhan, dan berkatilah persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya merupakan sesuatu situasi yang tidak dapat diketahui oleh manusia, oleh siapapun. Karena situasi atau waktu itu adalah masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kuasanya, dalam kedaulatannya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah merupakan sambungan pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18 yang menceritakan mengenai kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus tidak memberitahukan kedatangan Tuhan itu kapan terjadi. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, tidak perlu di sana dituliskan, tidak perlu kami menulis kepada kamu kapan waktunya yang tepat hal-hal itu terjadi. Pertanyaannya, mengapa demikian? Oleh karena hanya Tuhan yang tahu, dan itu adalah masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebab seandainya Tuhan memberitahukan waktu dan masa itu kepada manusia, maka orang percaya tidak perlu lagi berjaga-jaga, karena sudah mengetahui waktu dan masa kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan hal itu. Paulus menulis waktu dalam pengertian jamak di sini, baik dalam arti baik waktu-waktu atau kronos maupun dalam pengertian kairos, masa-masa. Nah, saudara, jadi di sini Rasul Paulus yang dia maksudkan di sini adalah tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui waktu-waktu dan masa-masa kedatangan Tuhan itu ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus hanya memberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang di malam hari. Maksudnya adalah tidak ada orang yang tahu kapan reaksi pencuri itu terlaksana. Tidak ada orang tahu kapan waktu pencuri untuk mencuri. Nah, mengapa Paulus menggambarkan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri? Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui waktu dan masa kedatangan Tuhan itu. Nah, apa tujuan dari Rasul Paulus menggambarkan kedatangan Tuhan seperti pencuri? Tujuannya adalah supaya semua orang percaya tetap berjaga-jaga dalam segala hal. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, hendaknya kita tetap siap sedia dalam kondisi apapun dan kapanpun. Berjaga-jaga merupakan cara terbaik untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian selalu merindukan kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan kerinduan yang membuat kita makin optimis menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena apa, saudara? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa hidup ini sewaktu-waktu kita lemah, kita jatuh, kita lalai. Nah, supaya di dalam masa-masa hidup kita ini kita mempersiapkan diri dan tetap berjaga-jaga dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Entah kita ini bangun, entah kita tidur, kita tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam hidup takut akan Tuhan. Sehingga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak perlu takut dan gentar, melainkan kita tetap siap sedia dan berjaga-jaga. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudara, di sini dikatakan selalu berjaga-jaga dan selalu berserah kepada Tuhan akan membuat kita kuat dan tidak takut dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Ayat 5, ayat 4 dan 5. Nah, saudara, nasihat-nasihat Paulus dalam bagian firman Tuhan ini adalah nasihat-nasihat untuk tetap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus tidak akan ada orang yang luput. Apa artinya, saudara? Ya, yang akan bersifat mengerikan dan mendadak kepada yang jahat, tetapi nyaman kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi setiap orang percaya akan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, setiap orang percaya harus bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entah dia tidur, entah dia bangun, entah dia dalam kondisi apapun itu, orang yang percaya kepada Tuhan harus selalu siap sedia. Di dalam
Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari ayat 5 mengatakan demikian. Saudara semuanya adalah orang yang hidup di dalam terang. Kalian tergolong pada siang yang terang. Kita ini bukan orang yang hidup dalam kegelapan atau yang tergolong pada malam yang gelap. Artinya saudara, kita adalah orang yang hidup baik. Orang yang hidup suci, saleh. Seperti orang yang hidup pada siang hari. Istilah anak-anak terang, kita semua adalah milik Kristus. Dan hidup di dalam terang Kristus, di dalam terang firman Allah. Kita bukanlah milik malam, kita bukan milik kegelapan. Ini adalah merupakan suatu terjemahan yang menarik, yang mengatakan kita tidak punya hubungan atau sangkut paut dengan kegelapan atau kehidupan yang jahat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mendesak jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita saat ini, kepada tugas-tugas yang perlu kita perhatikan, ya, menjadi perhatian kita, penelitian kita, ketenangan hati, dan latihan iman kita, harapan dan cinta sebagai hal yang pantas kepada status kita sebagai orang yang percaya. Karena kita adalah milik terang, milik Kristus. Jadi kita harus menampilkan sifat karakter yang sesuai dengan milik Kristus. Berbuat sesuatu yang menjadi teladan dalam mentaati dan menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena di dalam ayat 5 di sini lebih menjelaskan lagi, kita tidak hidup seperti orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang gelap. Nah, artinya sasarannya di sini adalah kehidupan yang tidak wajar. Artinya di dalam ayat ini kita tidak hidup seperti orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak baik. Karena Paulus tidak mau pekerjaannya, karena orang-orang itu tidak mau dilihat pekerjaannya oleh orang lain. Nah, kita tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek. Kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi hal inilah yang menjadi penegasan Paulus di sini supaya jemaat-jemaat di Tesalonika dan kita orang-orang percaya tetap melakukan perbuatan baik, perbuatan yang luhur dan mulia di dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6, ke-16, Tuhan Yesus berfirman, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di sorga. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini memberi nasihat supaya apa? Perbuatan terang setiap orang yang percaya menjadi teladan bagi semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup Kristen menanti kedatangan Tuhan harus berusaha, harus berbuah setiap saat. Kita ini adalah anak-anak terang. Karena itu jadilah kita menjadi teladan bagi semua orang. Menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hendaklah kita menjadi berkat di dalam perkataan, di dalam tindakan, perbuatan, dan pekerjaan. Menanti kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu ketakutan yang membuat kita hidup, yang membuat hidup kita ini mengalami ketakutan yang terus-menerus. Kita harus mempersiapkan hidup kita ini untuk melakukan sesuatu yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain, yang memuliakan nama Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, kita hidup mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, apakah Anda sadar dan memikirkan bahwa hidup di dalam dunia ini begitu singkat? Mazmur 90 mengatakan bahwa hidup kita ini kalau paling panjang 70 tahun. Ya. Dan atau sampai 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah penderitaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ketika umur kita terus bertambah, apakah kita sadar bahwa umur kita itu makin berkurang di dalam dunia ini? Apakah yang sudah kita buat, yang kita lakukan di dalam hidup ini, apa yang sudah kita buat bagi orang lain dan bagi Tuhan pada masa-masa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita? Apakah yang kita lakukan menjadi berkat ataukah menjadi kekecewaan bagi orang lain? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan. Ya, kita renungkan setiap hari. Setiap hari kita bertambah umur dan setiap hari kita juga berkurang umur. Semakin mendekati, kita akan diambil dari dunia ini. Karena itu, saudara, marilah kita mempergunakan waktu kita di dalam dunia ini dengan baik. Ya, Tuhan memberikan kita waktu di dalam dunia ini setiap saat berjalan, berputar terus, dan juga Tuhan memberikan masa waktu kita di dalam dunia ini. Hidup orang Kristen merupakan pemberian Tuhan yang merupakan suatu kesempatan hidup, ya, untuk hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, saudara, setiap orang percaya harus mempergunakan waktu dengan baik. Karena kita sadar dan harus sadar bahwa kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan. Ada lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu, gunakanlah waktu yang Tuhan beri sebaik mungkin. Karena kesempatan itu nantinya akan berlalu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 6, Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, baiklah jangan kita tidur, atau kita tidak boleh tidur-tidur saja. Ya. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh tidur. Bukan itu pengertiannya. Pernyataan itu artinya di sini adalah kita tidak boleh bermalas-malasan. Jangan lengah. Ini dimaksudkan oleh Paulus bahwa kita harus mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Waktu yang diberikan kepada kita itu sebaik mungkin. Ada saatnya untuk tidur, ada saatnya untuk bekerja. Karena itu pergunakanlah waktu dengan baik supaya masa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak menjadi sia-sia, melainkan berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan di situ, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ini menjelaskan kepada perbuatan orang jahat seperti pemabuk. Ya, pemabuk itu artinya, saudara, ketika ia mabuk maka ia tidak sadar, ia tidak sadar apa yang ia lakukan, sehingga ia tidak bisa menahan diri dan ia melakukan apa saja yang jahat. Nah, oleh karena itu, saudara, hendaklah kita jangan seperti pemabuk yang tidak sadar, tetapi kita harus sadar, siap sedia. Hendaklah setiap orang siap siaga dan mempergunakan waktu dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mempergunakan waktu sangatlah penting sekali. Sebab segala sesuatu yang sudah kita lakukan tidak akan terulang lagi. Coba kita renungkan, saudara. Jikalau kita kemarin telah berbuat jahat, berarti, saudara, selamanya kita sudah pernah berbuat jahat. Jikalau kemarin kita gagal, berarti selamanya kita sudah pernah mengalami kegagalan. Jikalau kita pernah jatuh dalam perbuatan dosa, misalnya perselingkuhan, berarti selamanya kita sudah pernah selingkuh. Jikalau kita kemarin sudah mengecewakan Tuhan, berarti dalam hidup ini selamanya kita sudah pernah mengecewakan Tuhan. Nah, oleh karena itu belajarlah mempergunakan waktu ini yang disediakan, yang diberikan Tuhan, untuk selalu melakukan apa yang baik, yang mulia, yang luhur, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kita harus mengetahui tujuan hidup kita, yaitu kita diciptakan oleh Tuhan suatu tujuan hidup yang mulia, yaitu untuk memuliakan Tuhan.
Waktu hidup kita ini harus kita jadikan prioritas, yaitu untuk memuliakan namanya, memuliakan Tuhan kita. Karena itu, pergunakanlah waktumu untuk Tuhan dan berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau kita mempunyai prinsip seperti ini dalam hidup kita ini, maka kita tidak akan takut dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya dengan renungan yang singkat pada pagi hari ini, kiranya Allah Roh Kudus menolong saudara dan saya, sehingga kita hidup di dalam takut akan Tuhan di dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kita, dan apa-apa yang kita lakukan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh merenungkan kembali firman-Mu untuk mengajarkan kepada setiap kami agar kami siap sedia dan menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan mengisi hari-hari hidup yang Tuhan berikan ini dengan hidup bagi Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya dan siap sedia menanti kedatangan Tuhan kapanpun waktu itu terjadi. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami, dan biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya menyadari betul akan hal ini, bahwa hidup kami begitu singkat dan kami akan meninggalkan dunia ini suatu hari kelak, dan kapan waktunya kami tidak tahu. Dan Tuhan menghendaki setiap kami agar kami hidup mempergunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang luhur dan mulia dan bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat hari ini ya Tuhan. Apapun kondisi jemaat, biarlah Roh Tuhan yang terus memberikan pengajaran agar selalu hidup bagi Tuhan, menjauhi dosa, dan selalu punya keinginan, tekad dan komitmen untuk memuliakan Engkau. Berkati seluruh perjuangan hidup umat-Mu dalam mencari nafkah. Kiranya Tuhan berkati. Yang sakit jamalah dan sembuhkanlah. Dan yang lagi susah hati, yang lagi sedih, kiranya Tuhan hiburkan. Dan biarlah oleh Roh-Mu yang kudus, hati kami selalu terarah kepadamu Tuhan, dan selalu dimampukan untuk mengucap syukur kepadamu. Berkatilah bangsa kami Indonesia di dalam menanggulangi virus corona ini, dan juga ketaatan masyarakat. Berikan hikmah dan juga vaksin yang sedang disuntikan kepada masyarakat sekarang ini, agar kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat mencegah penularan penyakit ini ke berbagai kalangan. Berkati Bapak Presiden kami, berilah dia sehat dan hikmah, dan tolonglah dia dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan tolonglah, berkatilah Bapak Presiden kami dan wakilnya, serta para menteri dan pejabat-pejabat negara lainnya. Berkati juga orang-orang Kristen untuk selalu hidup bagi Tuhan dan selalu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.